selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan, menyanyi Kidung Jemaat nomor 5, bait yang pertama, Tuhan Allah namamu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa untuk ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kuasa dan kemurahan Tuhan. Kami kembali boleh diberi kesempatan beribadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami mau serahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya dari awal, pertengahan, hingga akhir, semuanya hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Diberkatilah semua kami yang boleh ambil bagian dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan Mazmur pujian secara berbalasan berdasarkan Mazmur pasal 78 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Mazmur pasal 78 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Firman Tuhan menyatakan, di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka. Didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, bacaan kita, Mazmur pujian, dan mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 453.
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sehati memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian kebenaran dari firman-Mu, dan kami sekalian umat-Mu bersehati memohon bimbingan serta tuntunan kuasa-Mu Tuhan dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Dan dengan tuntunan serta bimbingan kuasa Tuhan, kami kiranya dapat memahami apa yang Tuhan inginkan dari kami sekalian umat-Mu ini lewat bacaan dan pemberitaan firman saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 21, Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai dengan 27. Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Firman Tuhan menyatakan, apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara, pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Keluaran pasal 21, kalau kita membacanya mulai dari ayatnya yang ke-12 ya, sampai dengan 36, ini satu bagian perikop yang mengatur tentang peraturan tentang jaminan nyawa manusia. Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Dan bacaan kita merupakan bagian di dalamnya. Ayat 26 sampai 27 yang berbicara ketika seorang majikan memukul mata budaknya sehingga matanya mengalami kerusakan, maka budak tersebut wajib dilepaskan sebagai orang merdeka, sebagai pengganti dari kerusakan matanya itu. Dan jika dia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka dia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, memang posisi budak
merupakan posisi yang pasti tidak menguntungkan ya. Karena mereka bisa dikatakan hampir tidak memiliki hak. Dia hanya punya kewajiban, dan kewajibannya adalah mengabdi kepada tuannya. Seluruh kepentingan tuannya menjadi prioritas utama dalam tanggung jawab seorang budak. Sementara dia seringkali tidak bisa menuntut hak-haknya. Karena mereka merupakan kaum yang seringkali diperoleh dengan cara dibeli. Jadi karena dia sudah dibeli, maka budak ini kehilangan banyak hal dalam dirinya. Ya, sekalipun ada juga banyak contoh di Perjanjian Lama, seorang budak bisa juga mendapatkan tempat yang terbaik, tempat yang terhormat di majikannya. Bahkan diberi tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur hal-hal yang dimiliki oleh tuannya. Ya, katakanlah seperti Yusuf, merupakan budak yang mengabdi di keluarga Potifar dan diberikan kepercayaan yang sangat luar biasa. Namun saudara-saudara, pada prinsipnya bahwa budak itu bisa saja adalah pribadi yang memang tidak memiliki hak yang besar. Dan mereka seringkali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang memang kurang manusiawi dari sang majikan. Nah, di sini saudara, ada aturan yang perlu dipatuhi oleh umat Tuhan dalam relasi majikan dengan budak. Dalam relasi antara atasan dan bawahan. Bahwa kalau sampai sang majikan itu memperlakukan sang budak seperti faktanya dalam bacaan kita, maka sang budak tersebut memiliki hak untuk menjadi orang bebas. Dia boleh lepas sebagai orang merdeka. Mengapa? Karena pertama, dia sudah kehilangan organ penglihatannya yang barangkali juga sudah tidak bisa lagi berfungsi dengan baik. Sehingga dikatakan di sini dia mengalami kerusakan penglihatan. Jadi kalau sudah mengalami kerusakan penglihatan, berarti dia akan mengalami kesulitan untuk mencari nafkah, untuk melanjutkan kehidupannya. Pasti sudah sangat berbeda dengan sebelum dia mengalami kerusakan bagian mata. Begitu juga dengan ayat 27. Sehingga mereka perlu diberikan kompensasi lah, supaya dilepas menjadi orang merdeka tanpa dituntut apa-apa lagi. Dengan harapan bahwa mereka boleh kembali melanjutkan kehidupan di tengah-tengah keluarganya atau di manapun mereka akan berada. Saudara-saudara, di balik aturan ini sebenarnya ada maksud Tuhan supaya bagaimana seorang yang memiliki kewenangan yang bisa dikatakan di sini majikan, memiliki kasih supaya mereka bisa menghargai pihak yang lemah. Mereka bisa mengasihi orang yang sebenarnya sehari-hari mengabdikan diri buat mereka. Jadi di balik aturan ini sebenarnya ada sesuatu yang ingin ditanamkan. Bagaimana manusia bisa menghargai orang lain. Atau bagaimana manusia bisa berbuat terhadap orang lain. Yang dalam hal ini adalah mereka yang lemah. Itu maksud utama, saudara. Bahwa kalau menjadi seorang pimpinan memiliki kewajiban untuk melayani juga. Karena mereka dilayani, mereka juga punya tanggung jawab untuk melayani orang yang selama ini sudah melayani mereka. Memperhatikan hak-haknya dan jangan berlaku sewenang-wenang kepada mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada maksud firman Tuhan ini buat kita pada masa kini, khususnya di tengah masa pandemi ini,
bahwa ada banyak orang-orang yang mengalami kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan di sekitar kita. Dan kita juga terpanggil untuk dapat memiliki kasih, memiliki perhatian untuk mau berbuat sesuatu yang terbaik untuk mereka. Bahwa kita punya kewajiban untuk menolong, kita punya kewajiban untuk berbuat sesuatu, sekalipun mungkin kita tidak hebat, sekalipun mungkin kita tidak memiliki banyak hal, tetapi masih bisa berbuat sesuatu untuk sesama. Firman Allah memberikan kita sebuah motivasi supaya selalu menabur kebaikan, menabur kasih. Ketika kita berada di tengah suasana yang sangat memerlukan perhatian dari satu terhadap yang lainnya. Termasuk juga gereja. Bersama-sama lewat firman Tuhan terpanggil untuk memberikan perhatian, menabur kasih di tengah pergumulan karena wabah pandemi ini, untuk saling melayani, saling memperhatikan, saling berbagi. Semakin banyak kita menabur kebaikan, semakin banyak kita berbuat sesuatu demi sesama, itu artinya kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita merasa bahwa hidup kita sungguh diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadi berkat juga bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara menyambut firman Tuhan dari Gita Bakti 117. Mari kita sehati di dalam permohonan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama keluarga pada malam ini. Kiranya ibadah ini sungguh mempermuliakan nama Tuhan, dan biarlah ibadah kami diberkati sehingga juga menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk lawatan firman-Mu hari ini, untuk mengingatkan kami dalam menjalin relasi satu sama lain, supaya kami juga dapat selalu menghargai orang lain, tidak memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang. Kami juga terpanggil untuk selalu mengasihi mereka siapapun itu. Kami memperlakukan sesama kami dengan penuh kasih. Firman Tuhan juga mau ingatkan kami untuk selalu berbuat yang terbaik untuk semua orang yang sangat memerlukan dan membutuhkan pertolongan dan kehadiran kami. Dan sebagai orang-orang yang sudah
diberkati Tuhan. Mari Engkau Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat buat sesama kami. Bapa di sorga, kami doakan keluarga kami sekalian. Biarlah kuasa-Mu Tuhan selalu melindungi kami. Berkat-Mu menaungi kehidupan kami. Kami semua diberi kesehatan, diberikan kekuatan iman, kekuatan fisik, bahkan juga semangat untuk terus berbuat yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan, mungkin karena sakit, biarlah Engkau Tuhan boleh hadir dan menganugerahkan berkat yang terindah buat mereka. Berikan kesembuhan, berikan pemulihan dari segala kondisi sakit yang dialami. Bagi setiap pribadi kami yang mengalami berbagai pergumulan, mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan di dalam relasi dengan setiap orang, Tuhan juga boleh memberikan kami solusi, kekuatan dalam menghadapi semua itu, dan kami percaya Tuhan tetap mengasihi setiap umat-Nya dan tidak pernah meninggalkan mereka dalam kondisi apapun. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat setiap pelayanan yang boleh dilakukan oleh gereja-Mu. Biarlah selalu diberkati Tuhan, dan kami percaya Engkau memberkati gereja kami, GPIB Jemaat Shalom. Bapa di sorga, kami juga doakan pemerintah bangsa kami yang juga sementara berjuang dalam mengatasi pandemi ini. Engkau Tuhan berkati segala upaya itu, dan Engkau boleh turut serta menganugerahkan berkat yang terbaik buat bangsa kami, khususnya lewat pemerintah bangsa kami yang bekerja secara luar biasa dalam mengatasi wabah ini. Terima kasih banyak Tuhan bagi setiap orang-orang yang sekarang ini melaksanakan tugas yang juga punya risiko yang sangat besar, tenaga-tenaga medis, mereka yang setiap hari berada di garda terdepan. Tuhan kuatkan dan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka. Bapa di surga, kehidupan kami semua sebagai persekutuan umat beriman, kami persembahkan sepenuhnya hanya untuk hormat, kemuliaan, dan pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami. Kami berdoa dan bersyukur bersama di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih, kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat Yesus Kristus yang kekasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur sambil mengingat firman Allah. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat silakan berdiri. Marilah kita doakan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang hidup, Allah yang kami sembah siang dan malam. Engkau yang telah memberkati kehidupan kami. Siang malam Engkau pelihara kami dengan kasih setiamu. Bahkan berkat-berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan sebagian kecil dari apa yang kami terima daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga ini berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam bagian pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kidung penutup ibadah kita, Gita Bakti 261, bait pertama dan kedua. Baik saudara-saudara, mari kembali kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur bahwa ibadah kami boleh dituntun Tuhan, disertai Tuhan dari awal sampai selesai. Terima kasih untuk semuanya, dan biarlah kami selalu dilindungi Tuhan dalam menjalani kehidupan, dan kami selalu teriring dengan berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dalam tuntunan dan penghentaran kuasa Roh Kudus, kiranya selalu menyertai dan memberkati kami sekarang sampai selama-lamanya.